Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kembali lagi dengan saya Erti Sundanitya. Saya di sini akan memenuhi tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen, yaitu materi yang saya akan bahas yaitu penganggaran untuk manajemen strategi dan pengendalian. Nah, pencapaian keberhasilan dan kinerja yang baik suatu perusahaan tidak dapat dicapai dengan cepat atau instan dalam waktu sekejap. Akan banyak pasang surut dan proses yang tidak mudah untuk mencapai suatu bisnis atau usaha. Nah, berdasarkan rumusan masalah dari tersebut yaitu adalah memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca atas terhadap penganggaran manajemen strategi dan pengendalian keuangan. Selanjutnya yaitu untuk referensi untuk peneliti selanjutnya dan menambah kehanasan keilmuan pada bidang akuntansi manajemen. Nah, selanjutnya yaitu budgeting atau penganggaran. Penganggaran adalah proses perusahaan merencanakan pengeluaran dan pemasukan atas uang cash in dan cash out atau aliran uang cash flow. Perencanaan ini diperlukan untuk mengawali sebuah perencanaan sehingga anggaran merupakan bagian dalam perencanaan keuangan. Sedangkan anggaran adalah perencanaan terperinci yang menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode tertentu. Nah, adapun anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan adalah anggaran penjualan. Nah, anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan yaitu anggaran penjualan atau pendapatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual dalam jumlah berapa kuantitasnya, oleh harga, dan kepada siapa akan dijualnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan dapat menentukan tingkat dana yang akan dihasilkan untuk menutupi biaya operasional. Yang selanjutnya yaitu anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan bertujuan untuk menentukan tingkat atau jumlah produksi atau layanan yang akan produksi atau dihasilkan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan yang dimiliki. Yang selanjutnya yaitu anggaran kas. Anggaran kas merupakan anggaran atas kondisi kelayakan keuangan yang dimiliki perusahaan ini untuk memenuhi rencana dan strategi perusahaan. Tanpa kemampuan yang memadai untuk melaksanakan perencanaan tersebut, maka perusahaan akan mencari alternatif-alternatif lainnya. Nah, anggaran kas membantu manajemen untuk menganalisis kelayakan keuangan yang memadai, dan apabila tidak memadai maka diperlukan rencana-rencana alternatif untuk memperoleh dana atau melakukan penyesuaian antara rencana-rencana yang telah diterapkan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu anggaran project lain. Nah, anggaran ini merupakan anggaran maupun biaya yang digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan baru, perikanan sistem internal, proses bisnis baru, kampanye promosi atau iklan, atau kegiatan serupa yang dibutuhkan pengeluaran dengan jumlah besar uang di luar atau di atas pengeluaran biaya yang bersifat rutin atau aktivitas operasi normal bisnis. Yang selanjutnya yaitu laporan anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang diproyeksikan bertujuan untuk menganalisis dan memprediksi dampak dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan manajemen terhadap profitabilitas dan posisi keuangan, termasuk pos-pos kontingensi anggaran. Nah, yang selanjutnya yaitu anggaran operasional. Anggaran operasional bertujuan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan untuk menentukan persyaratan produksi. Yang selanjutnya yaitu anggaran biaya penjualan. Nah, adapun biaya penjualan umum dan administrasi meliputi biaya pemasaran dan administrasi seperti pemasaran atau penjualan, biaya terkait akuntansi, biaya terkait personalia atau
biaya terkait hukum, biaya terkenal sistem informasi manajemen, biaya terkait eksklusif, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu anggaran modal. Anggaran modal merupakan anggaran biaya yang berkaitan dengan kebutuhan modal, seperti peningkatan kapasitas bangunan, produksi baru atau peralatan kantor, peralatan pemrosesan komputer, lini produk baru, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu anggaran penelitian dan pengembangan, research and development. Nah, pada umumnya timbul dari dan bagian dari rencana strategi yang jumlah biaya telah direncanakan untuk mendukung dan meningkatkan pengembangan produk ataupun layanan baru dan kegiatan bisnis lainnya untuk membantu perusahaan mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, yang selanjutnya yaitu budgeting, penganggaran, strategi manajemen, manajemen strategi, dan financial controlling, pengendalian. Manajemen strategi dan penganggaran adalah kegiatan yang berbeda dan saling berkaitan. Namun apabila kedua aktivitas tersebut diimplementasikan secara bersamaan, maka dapat berdampak meningkatkan kinerja dan daya saing dari perusahaan. Perusahaan manajemen strategi dan penganggaran berbeda. Manajemen strategi dirancang untuk menetapkan tindakan perusahaan dan mengidentifikasi strategi yang akan digunakan, sedangkan penganggaran digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan yang tersedia secara efisien dan untuk memantau kinerja manajer karyawan. Nah, selanjutnya yaitu keputusan strategi. Keputusan untuk yang pertama yaitu keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas bisnis dan yang berkelanjutan. Yang kedua itu keputusan pengevaluasi peluang perubahan yang bertahap namun substansial. Yang terakhir yaitu keputusan pertimbangan investasi pada kegiatan bisnis baru. Oleh karena itu terdapat pemisahan penganggaran operasional dan modal yang menunjukkan implikasi dari keputusan yang berbeda sehingga terdapat perbedaan antara pengalokasian dana untuk kegiatan yang telah ada dan kegiatan baru. Nah, proses dari manajemen strategi adalah penyusunan perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan outcome dari manajemen strategi adalah implementasi dari strategi dan bagaimana taktiknya. Sedangkan manajemen keuangan melalui proses penganggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan perencanaan tersedia berdasarkan tujuannya. Oleh karena itu, outcome dari manajemen keuangan adalah pengalokasian dan pengendalian keuangan yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu rangkuman materi. Perusahaan atau organisasi memerlukan perencanaan dan penganggaran yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi dari produk-produk atau layanan yang diperkirakan akan diminati oleh masyarakat. Penyusunan perencanaan yang baik dan penetapan pengalokasian penganggaran serta pengendalian keuangan yang selanjutnya diimplementasikan secara strategi dan taktik pada suatu perusahaan akan memberikan peningkatan daya saing. Perusahaan tersebut dapat berkompetensi dan dengan kompetitor. Nah, sekian penjelasan atau penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.